Kalau buat pelihara ikan, kita bukan pelihara ikannya, kita pelihara airnya. Jangan sekali-sekali beli setiap hari gitu loh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Loteng Idea. Berbicara tentang hobi, kali ini kami sedang berada di kios salah satu yang terbaik di kota Bandar Lampung. Kios ini adalah kios tukang koki Lampung dengan ownernya Mas Sakto Hatian atau biasa dipanggil Sakto. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan atau sesi bincang-bincang dengan Mas Sakto, kami mohon bantuannya nih untuk subscribe, like, and share agar kami dapat lebih berkembang dalam menyajikan hiburan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja nih cara-cara atau tips and trick bagaimana kalian memilih ikan sampai dengan cara breeding atau menernak ikan. Jadi selengkapnya kita akan coba berbincang-bincang dengan Mas Sakto Hatian. Oke? Stay tune. Mas Sakto, kapan sih memulai bisnis ikan hias ini? Kalau buat bisnisnya baru 2 tahunan ini lah paling buat penjualan ya. Tapi kalau buat pelihara, hobi, buat senang-senangnya ada 10 tahunan malah lebih kita. 10 tahun, ya lebih lah dari 10 tahun. Wah, berarti kalau masalah hobi sudah cukup pengalaman ya, lebih dari pengalaman malah si Mas Sakto ini kawan-kawan. Kenapa sih Mas Sakto ini memilih bisnis ikan hias, Mas? Coba dijelasin, Mas. Kalau ikan kan emang hobi tuh, dari awal pelihara kita hobinya melihara ikan. Kebetulan hobinya jadi banyak, ikannya jadi banyak, ya gimana nggak kita manfaatin buat ke penjualan, ke bisnis. Lagi pula kalau ikan kan dari kalangan, semua kalangan, misalnya anak SD, anak SMP, SMA, kuliah, ibu-ibu juga senang namanya ikan hias kan. Terutama koki, kalau koki dan koi, semua kalangan bisa kayaknya membelinya. Oke, jadi teman-teman yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah hobi itu bisa banget dijadiin sumber pemasukan teman-teman. Jadi ini harus di note nih ya buat kita semua. Nah, yang menghasilkan. benar tuh, hobi yang menghasilkan. Nah, terus kira-kira perawatan ikan hias itu sendiri susah nggak sih, Mas Sakto? Kalau buat pelihara ikan, kita bukan pelihara ikannya, kita pelihara airnya. Kita pelihara airnya dulu sampai dia bagus. Contoh seperti inilah, kayak dasarnya terlihat bening, airnya nggak berminyak, nggak keruh, itu baru boleh kita masuk ikan sebenarnya. Kalau ikan airnya sehat, pasti ikan pun sehat. Itu inti pelihara ikan, dari air. Harus diperhatikan itu air yang pertama-tama teman-teman, harus dijaga kualitasnya, kebersihannya, kejernihannya, bahkan untuk penggantian air secara berkala ya. Benar ya Mas Sakto ya? Kalau di kolam pergantian air, kalau air yang sudah bagus, matur, dan filternya sudah jadi, sebulan sekali pun nggak masalah. Asal filternya udah jadi ya. Kalau buat filter baru, seminggu sekali harus ganti setengah mungkin. Nah teman-teman, poin kedua, filter. Jadi setelah kalian perhatikan airnya, filter ini menjadi salah satu yang paling fundamental buat menjaga kebersihan air. Yang pasti saat ikan-ikan kalian nih guys
ikan-ikan kalian nih teman-teman, airnya secara berkala diganti, pasti mereka akan lebih fit, lebih sehat. Nah, yang pasti jauh dari penyakit ya. Benar nggak Mas Sakto? Benar. Oke. Terus ini agak yang banyak pertanyaannya nih di seputar tentang para pencinta ikan. Karena ini agak butuh sedikit tricky buat jawabnya. Nah, jadi nih Mas Sakto, gimana sih cara bedain jenis kelamin ikan hias ini? Kan agak susah tuh, rata-rata sama gitu bentuknya. Bisa infokan ke kita nih Mas Sakto. Jadi lagi ya, kita kembali ke pembahasan jantan dan betina buat ikan koi. Jadi kalau jantan, dari postur tubuh biasanya panjang. Dia nggak bulat kayak gini, kalau ini kan bulat nih. Ini pasti dia betina. Dan kalau dia yang jantan, bagian pipi kiri kanan ini dia terasa kasar. Kalau dia jantan dia kasar. Sama kalau lebih meyakinkan lagi dipencet bagian anusnya. Dia kalau dia jantan dia keluar putih sperma. Itu pasti jantan. Kalau perempuan dia nggak akan keluar dia sperma ya. Kalau buat koki lebih mudah. Kalau koki dia lihat dari sirik dayung. Kalau dia sirik dayungnya kasar dan ada butir pasir, itu jantan. Kalau betina enggak. Ya, jadi seperti yang dijelasin Mas Sakto tadi teman-teman, itu cara-cara membedakan jenis kelamin betina dan laki-laki ya teman-teman. Kalau misalnya kalian masih belum paham juga, ya bisa lah tulis di komentar, nanti kita bantu jawab lagi. Dan bisa datang langsung ke sini. Siap, nah bisa langsung datang ke kios milik Mas Sakto ini ya. Nanti kita jelasin di deskripsi di bawah. Oke. Nah, untuk harga ikan hias ini berapa sih Mas Sakto? Buat ikan koi kita ada ready ukuran kecil size mini. Dari 10 ribuan ada, yang agak sedang dari 30-50 ada, sampai yang termahal apa yang agak mahal dikit ada yang ukuran jumbo 60 sekitar 2 jutaan ke atas lah. Berarti harga di kios Mas Sakto ini dimulai dari 10.000 sampai ratusan ribu. Bahkan ada yang sampai jutaan juga ya Mas Sakto ya. Tergantung size-nya juga, tergantung jenisnya juga. Tergantung size dan jenis. Jadi untuk lebih detailnya, lebih puasnya, kalian bisa nih sekali-sekali mampir dong ke kios milik Mas Sakto ini. Ini sih pertanyaannya agak sama dengan yang pertama tadi Mas Sakto. Ya. Jadi tips and trick buat pemilihan ikan hias yang sehat biar nanti setelah kita beli bisa berumur panjang itu seperti apa tips dan triknya Mas Sakto? Tipsnya kalau beli ikan misalnya nih ikan koi, jangan sekali-sekali beli setiap hari gitu loh. Misalnya hari ini lo beli satu nih, lo masukin ke kolam, beli di kios pinggir jalan. Kita nggak tahu ikan itu sakit apa enggak, udah bebas karantina atau enggak. Kecuali kita ngambil emang di kolam udah filter begini, ini aman nih. Mau kita bungkus pindah langsung ke kolam, aman. Kalau kondisi begini ya, kalau kita belinya di kios misal di pinggir jalan tuh, kita nggak tahu ada bakteri apa enggak tuh ikan, ada sakit enggak tuh jamur ada enggak. Kita masukin nih sehari satu, besok satu, itu yang penyebab ikan banyak yang mati di kolam itu. Jadi biasanya sih kebanyakan dari penghobi ikan hias yang baru pertama kali mencoba buat melihara ikan hias, pasti mereka membeli ikan itu kebanyakan di kios-kios yang berada di pinggir jalan. Pada umumnya sih belum tahu kualitas dari ikan tersebut, apakah sehat ataupun sudah
terserang penyakit tertentu ya, Mas Sakto ya. Ya, kalau misalnya kita beli di pinggir nih, di kios-kios misalnya di pinggir apa adalah yang di akuarium itu minimal kalau mau masuk kolam karantina seminggu di rumah. Minggu kita karantina sendiri, kelihatan ikan udah sehat, baru boleh kita gabung di kolam filter. Kalau kita beli dari pinggir jalan langsung masuk kolam filter, goodbye. Habis biasanya satu kolam mati semua. Oke teman-teman, bisa diperhatikan ya, lebih aware ketika kalian akan membeli ikan hias yang ada di kios-kios tertentu. Jadi tips ini sangat berguna nih buat kalian. Nah, ada satu lagi nih, Mas Sakto ini kan di sini di kios breeder juga ya, dengan kata lain melakukan pemijahan atau bahasa awamnya melakukan ternak dari ikan hias ini. Nah, boleh dong diceritain ke kita nih step by stepnya dari awal pemijahan sampai nanti pemberian pakan ke anak-anak ikannya. Anak ikan hias itu disebut apa, Mas Sakto? Burayak. Ya benar, burayak. Nah, boleh bantu dijelaskan secara ringkas atau secara detail pun boleh deh, Mas Sakto. Kelamaan kayaknya kalau detail. Bisa 1 jam loh jelasin. Secara ringkas deh, boleh tuh. Proses dari awal pijah sampai menetas sampai dia besar itu lama banget. Misalnya deh, kalau misalnya secara ringkas, kalau kita mau pijah awalnya kita pilih indukan yang udah siap pijah aslinya ya. Ukuran misalnya kalau di koi 50 cm ke atas baru kita siap pijah. Ukuran 50 cm sekitar ya ikan-ikan begini nih yang kagoi aragosi ini udah bisa lah sebenarnya. Cuman ini baru 45-an paling ya. Cuman belum. Ya kalau misalnya mau dipijah kita pisah biasanya antara laki dan perempuan, kita pisah dulu. Kita karantina di tempat yang beda biar dia kalau ketemu nanti pas disatukan dia lebih beringas lah kalau kata orangnya. Jadi indukannya lebih cepat kawin nantinya kalau dipisah dulu. Seminggu dipisah baru kita gabung. Itu dari penggabungan kalau dia emang udah siap bertelur, sehari pun langsung bertelur. Sehari bertelur, kita angkat indukannya lagi, telurnya kita diamkan, besoknya langsung menetas, biasanya 2 hari paling lama dia langsung menetas jadi burayak. Setelah jadi burayak paling hari keempat kelima baru bisa kita kasih makan. Kita kasih makan infusoria atau kutu air biasanya. Di umur usia 5 hari dia menetas. Soalnya kalau dia sebelum 5 hari menetas kita kasih makan percuma, dia belum punya mulut kalau ikan. Kalau ikan koki, ikan koi, dia baru netas itu dia belum punya mulut. Jadi kalau udah umur 3 hari, 4 hari baru kita kasih makan kutu air. Setelah seminggu atau 10 hari kita kasih cacing sutra baru bisa boleh. Kalau ringkasnya itulah gambarannya buat ternak ikan. Jadi untuk ternak ikan ini, step ini berlaku buat koi dan juga koki ya, Mas Sakto ya? Sama, dia bertelur, bukan kayak gepi yang langsung beranak. Dia bertelur dulu, telur dia kita pisahin indukannya, baru dia netas 2 hari biasanya. Akun di IG namanya Tukang Koki Lampung. Di Facebook pun ada. Kalau yang buat pemasaran kita malah dengan nama asli kita Sakto Hartian, di Facebook ada lengkap. Di WA langsung aja ntar ada di komentar ya, atau di mana kalau deskripsi ya. Kalau buat WA langsung ke deskripsi aja. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mencoba memelihara, bagi yang belum memelihara ikan koi maupun koki, bisa langsung hubungi kontak yang ada di link di deskripsi di bawah. Begitupun dengan Facebook juga ada, akun Instagram juga ada. Ya. Nanti kita drop bisa lihat di link di bawah. Itu tadi sekian banyak penjelasan tentang ikan koi ya teman-teman.
sekarang kita membahas tentang ikan koki yang pastinya ada juga nih di kios milik Mas Sakto ini. Nah, jadi pertama-tama kalian kan pasti tahunya ikan koki kan satu jenis ya. Ikan koki yaitu aja, ternyata setelah kita pelajari lebih dalam, ikan koki itu banyak jenis-jenisnya. Mas Sakto, bisa dijelasin secara ringkas dong tentang jenis-jenis ikan koki? Kalau buat jenis ikan koki sepertinya 10 jenis ada lebih mungkin ya. Kalau yang di tempat kita sekitar ada 8 jenis ada. Seperti oranda ini oranda irwi sebutannya red white ya, merah putih. Atau yang ini oranda red cap yang kepalanya merah, ini red cap sebutannya kalau di koki. Kalau di koi itu sebutannya kanco. Ada lagi oranda PW pancawarna kaliko. Ini dia warnanya banyak warna. Hybrid ya Mas Sakto ya? Hybrid belum banget ya. Oh, belum termasuk. Belum. Kalau ada lagi Ryukin baby nih, kecil banget nih. Ryukin ada dia seperti mana Ryukin ya? Ryukin ini Ryukin, dia punuk begini. Ini saya sudah 11-an, udah masuk, bisa di breed, bisa karena dia emang body pendek. Ada lagi ini demekin, yang matanya blok. Ada lagi ini oranda black gold, hitam mas. Di sini ada juga rancu masuk ini juga nih udah. Ada oranda tricolor. Udah berapa tuh sebutan tuh? Lumayan banyak ya Mas? Banyak. Ada koki mutiara di belah sana. Ada koki lagi jenis apa lagi gue punya ya? Yang bulat-bulat itu di ujung. Iya, mutiara yang bulat-bulat. Mutiara tikus itu. Ada mutiara, ada 2 jenis. Ada mutiara tikus sama mutiara jambul. Ya, kalau jambul ada jambulnya kayak oranda. Cuman yang jambul kita nggak ada, kosong. Kayaknya kalau di sini cuman itu. Di dalam ada juga jenis lainnya. Oke deh. Jadi kalian setelah mendapat penjelasan dari Mas Sakto, jangan bingung dulu ya guys. Jadi jangan bingung dulu ya teman-teman. Jadi kenapa banyak jenis pada ikan koki ini? Ini terjadi karena berbagai macam persilangan yang dilakukan oleh breeder-breeder yang dimana itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia aja ya Mas Sakto ya. Terutama breeder-breeder Jepang dan Thailand yang saat ini masih terkenal dengan Cina. persilangan. Kalau Cina juga ya. Koki aslinya Cina malah. Oh gitu ya. Oh, kalau di koi dia Jepang. Nah, jadi persilangan yang paling banyak atau yang kita bisa dapat istilah-istilah baru dari koki itu ternyata lebih banyak di Cina menurut informasi dari Mas Sakto. Nah, terus kalian pada pastinya penasaran kan harga berapa yang dipatok oleh Mas Sakto pada jenis ikan koki? Langsung aja kita tanyain sama Mas Sakto ya. Yuk. Kalau buat harga kita jual dari harga 10 ribuan ada. Ada koki mutiara, ada oranda, ada tekim, ada rancu baby. Itu harga 10.000 dari yang termurahnya. Kalau yang agak mahalan ada Ryukin yang punuk itu lumayan sekitar 100-an lah paling kalau buat ke penghobi ya. Kalau buat ke kios biasanya beda lagi. Kayak misalnya kalau yang oranda ini pasar lebih murah lagi. Ada rancu sekitar harga 15-40 ribuan.
dari size 6 sampai 10, paling mahal 40-45an lah. Kalau buat yang jumbo ukuran 16 sentian sekitar 100-an lah rata-rata. Kalau yang untuk di breed, ada yang buat belajar ngebreed, bisa kita kasih harga minimal dari 100 ribuan ada. Kalau buat harga yang tertinggi di sini biasanya ada kita panda atau panda tricolor atau tanco, cuman kita lagi nggak punya stok karena barang di mana-mana lagi nggak ada, langka lagi. Paling sisa yang babyan, kalau ada pun itu juga harganya udah tinggi. Oke teman-teman, jadi untuk membedakan harga di kios Mas Sakto ini bisa kita lihat dari ukuran dan jenis ikan koki tersebut. Jadi kalian bisa datang langsung, pilih, nanti bisa langsung tanyakan ke Mas Sakto harga yang kalian pilih. Oke, sesimpel itu kan. Nah teman-teman, itu dia hasil obrolan kita dengan Mas Sakto. Buat kalian tertarik memelihara ikan hias koki maupun koi, bisa nih dipakai tips dan triknya. Dan kalau kalian sudah memutuskan membeli ikan hiasnya, bisa dong langsung ke kios Mas Sakto atau tukang koki Lampung. Hubungi kontak di bawah ini ya, sudah kita sediakan di deskripsi. Nah, terima kasih sudah menonton video kami ya. Pantengin terus channel kami, serta jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share untuk kami dapat berkembang lebih baik lagi dalam menjanjikan hiburan buat kalian semua. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. See ya!